Susan, hiking goalsmu itu jadi apa? Tapi sama, ini alasan gue bisa juga nggak ada arah tujuan. Bali Nusa Tenggara. Halo Sohiblah, jumpa lagi di channel YouTube janalah.id. Kita kembali ke segmen ngobrolah. Kali ini kita di lokasi yang spesial karena kita sambil camping ceria. Akhirnya jalan beneran. Jalan beneran, tidak hiking lah doang. Betul. Dan ngobrol juga di jalan. Ngobrol di jalan. Beneran lah. Anda bidang tamu emang udah disuruh ngomong. Gak demen saya yang begini nih. Anda siapa ya? Ya kita lokasinya di Gunung Bunder di campground namanya Sikabayan, campground baru dibangun. Jadi di Gunung Bunder kalau Sohiblah tahu ada beberapa camping ground. Kita udah pernah ke Bukit Pinus, udah pernah ke kawasan Kawah Ratu. Nah kita lagi nyoba Bukit Sikabayan atas rekomendasi teman. Dan kita lagi di momen menjelang pergantian akhir tahun ya. Yep, di masa masih pandemi. Ini editan sebenarnya kita pakai masker tapi kelihatan di video nggak pakai masker gitu. Iya. Kecuali yang ini murahan maskernya jadi nggak transparan. Bang, ini ada tamu dulu. Nanti dikenalinnya. Bagian nggak penting belakangan. Oh iya. Pamit. Oke, kita hari ini topiknya akan ngebahas soal hiking goals. Jadi story di balik tema itu adalah kita berpendapat hiking itu salah satu kegiatan yang mendidik kita atau mengajarkan kita untuk mempunyai goals, mempunyai target. Sohiblah juga bisa bilang cita-cita, tujuan, atau paling netral sebenarnya goals sih. Jadi biar kesannya nggak terlalu tinggi gitu ya, hiking goals. Jadi kita yakin semua pendaki punya hiking goals. Dan salah satu hiking goals itu pasti ada yang ultimate, yang mungkin maknanya mendekati seperti nazar atau janji sebelum nanti usia kita selesai gitu ya, ingin hiking goals ini tercapai. Oke, di segmen kali ini kita kedatangan bintang tamu not too special. Semata karena dia lagi nganggur aja di akhir tahun ini, terus akhirnya dia ikut. Enggak, ini spesial kok. Ini teman kita spesial sejak pendakian terakhir di Arjuno. Please welcome juga ya? Mas Susan. Kenalin dong. Mas Santo ini adalah fotojurnalis, salah satu fotojurnalis dari media Indonesia. Mitra kita juga, teman kita. Waktu kemarin sebelumnya kita ada rencana mau ke sini, terus tahu-tahu dia WhatsApp gue, dia bilang, "Cai, akhir tahun kemana yuk? Kita kabur yuk," gitu. Terus akhirnya gue bilang, "Beneran nih, gue mau ke Gunung Bunder." Wah, mantap. Akhirnya padahal itu kode ngajak lu kawin lari, Cai. Wow. Ke Belanda. melebar. Akhirnya dia ikut di sini sekarang. Oke. Setelah kita mengenal siapa spesial guest kita, ini untuk kru janalah.id sekarang ada Ferdia. Halo Ferdia. Hai. Ada Ica Gagap. Ada gue Razak dan Bang Cai Reza. Oke, kita akan ngebahas hiking goals. Kalau dimulai dari gue, hiking goals gue ultimate, langsung ke gue yang ultimate. Sebenarnya gue baru kepikiran ini setelah memasuki kepala 4 sih sebenarnya. Udah mulai mikir apa. Emang sekarang umurnya? Kelihatan sekali saya yang paling muda. Wow. Yang mulai pendakian terakhir kemarin ke Gunung Gede mulai dipanggil Pak, ayo Pak gitu. Mari Pak. Biasanya Om, Mas, ayo Pak. Ya hiking goals gue ultimate adalah Seven Summit Indonesia. Gue bahkan tidak terpikir untuk Seven Summit luar negeri karena tidak terlalu realistis untuk budget dan waktu. Dan sayang sekali karena Indonesia sendiri punya Seven Summit yang sangat bagus gitu. Jadi Indonesia kan negara yang dikelilingi cincin api ya. Jadi gunung berapinya banyak. Jadi abisin Indonesia dulu baru mikir luar negeri lah gitu. Pengecualiannya mungkin ada mimpi juga kita mau ke base camp sebenarnya. Minimal base camp aja lah, base camp Everest gitu.
untuk jalan-jalan base camp Everest, nggak mikir ke puncak Everest gitu. Nah, hiking goals gue Seven Summit. Sohib lah yang belum tahu, Seven Summit Indonesia itu mewakili semua pulau besar di Indonesia. Jawa ada Semeru, Bali Nusa Tenggara itu ada Rinjani, Papua itu ada Kartens Pyramid atau Jayawijaya, Sumatera ada Kerinci, Sulawesi adalah Timojong, Kalimantan ada Bukit Raya, Ambon tuh mewakili apa ya? Ambon dan sekitarnya itu diwakili oleh Binaya. Nah, dari Seven Summit ini gue sudah Semeru, Kerinci, Rinjani aja itu. Nah, nanti urutannya mungkin, jadi sebenarnya gara-gara pandemi ada rencana Seven Summit yang diundur gitu. Jadi pendaki boleh berencana, pada akhirnya pandemi yang merusak menentukan. Gitu. Enggak, kalau orang religius bilang Tuhan yang menentukan. Tuhan gitu. yang menentukan. Nah, harusnya tahun ini kita ada rencana kru jalanlah ke Latimojong sebenarnya untuk merintis Seven Summit. Sempat diposting juga di IG kan? Udah sempat kita posting. Sohiblah mungkin udah lihat juga, kita udah sempat publikasi gitu ya, ada rencana ke Latimojong. Sayangnya ada pandemi, nggak jadi. Ya, mungkin diundur tahun depan atau mungkin kapan. Tapi kalau gue pribadi, hiking goals gue ultimate adalah Seven Summit sebelum gue 50 itu kan batas usia psikologis buat seorang manusia ya, apalagi untuk rata-rata usia penduduk di Indonesia yang katanya 65 itu udah di atas, udah bonus lah gitu. Belum ngeluarin kata-kata ngeluh asam urat. Iya, asam urat. Karena di WAG gue udah mulai omongan-omongan apa? Dia bilang Deddy's joke ya. Deddy's joke udah mulai bagi-bagi khasiat daun mengkudu. Terus udah mulai ada bapak nanya pengobatan alternatif yang baik di mana ya gitu. Rekomendasi gitu. Nah, hiking goal gue Seven Summit mungkin akan gue jalankan sendiri atau bersama grup jalan lah, karena gue juga nggak mau memaksakan hiking goals gue dijalankan bareng-bareng gitu. Bisa jadi gue bisa menjalankan sendiri atau nanti bisa bareng-bareng. Urutannya mungkin dari segi realistis teknisnya itu Kartens yang terakhir, karena kita tahu itu gunung punya Indonesia tapi kayak bukan punya Indonesia, punya Freeport sebenarnya. Jadi harus lewat situ soalnya. Dia harus lewat situ, mereka menguasai wilayahnya. Selain itu juga kultur penduduknya, kultur budayanya masih belum mendukung gitu ya. Ada info-info soal uang palang lah, harus lewat portal bayar dan segala macam. Tapi ya kita menghormati kearifan lokal lah gitu. Jadi mengingat eksekusinya agak lebih ribet, Kartens Pyramid mungkin akan gue taruh terakhir. Kemarin kalau Encai dan yang lain pernah dengar, gue sempat colongan-colongan mau ngajuin ke kantor sebenarnya untuk jadiin program, karena kantor gue punya sejarah dengan Freeport. Freeport itu pertama kali datang ke Indonesia yang bawa kantor gue gitu. Jadi gue sempat mikir menyiasati sejarah itu supaya bisa dapat akses ke Freeport, dapat helikopter nyampe langsung ke kaki gunungnya Kartens gitu. Tapi belum terwujud gitu lah. Nanti kita cari cara, pasti ada istilahnya kan, ada banyak jalan menuju Roma gitu. Semoga berhasil. Sebelum Kartens gue mungkin akan nyicil Latimojong, Binaya, Bukit Raya, dan Latimojong, Binaya, Bukit Raya. Udah iya itu. Sebelum Kartens itu. Itu dari gue hiking goals. Mau kita lempar ke krujalanlah.id dulu apa langsung ke special guest dulu? Mengingat usia kayaknya di bawah gue dia. Special guest aja Urutan dulu kedua lah. usia di bawah gue, special Coba guest special guest dulu deh. Hiking goals Anda apa? Susan, kita nanya dengan lagu ya. Susan, hiking goals itu jadi apa? Oke, kalau hiking goals gue mungkin ini ya, lebih ke manajemen sampah kali ya. Maksud gue gini, gue udah beberapa tempat gitu yang gue pointernya adalah sampah. Jadi banyak sampah yang berserakan sih. Kalau hiking goals gue itu sih, gue berharap pengelolaan gunung-gunung di Indonesia
khususnya atau Seven Summit atau di gunung-gunung lainnya ada perbaikan gitu di sisi soal kebersihan gitu. Jadi kita juga yang mau naik gitu atau yang mau menikmati, sekedar menikmati pemandangan atau gue pengen nyoba gunung ini gunung itu, tidaknya tuh ada kesan yang baik gitu. Jadi nggak sampah bertebaran mana-mana sih. Jadi hiking goal gue paling itu aja sih. Jadi lu bukan tempat, bukan target gitu ya, tapi Iya. lebih ke ini sebenarnya idealisme ya. Ya mungkin gue berharap sih ya hiking goals gue ya minimal kalau misalnya dari kita sendiri, dari gue sendiri gitu ya, gue berusaha untuk gue nggak mengurangi buang sampah ngasal gitu. Dan nggak selalu tempat sih, maksud gue nggak memfokuskan misalnya gunung ini, gunung gue pengen ke gunung ini, gunung itu, tapi lebih ke gimana caranya kebersihan gitu ya, sampah-sampah nggak jadi berserakan gitu, jadi enak gitu nikmatinnya. Gue mungkin lebih ke itu sih gitu. Ini kegelisahan lu sejak kapan, San? Sebenarnya dulu awal-awal zaman SMA paling kan jalan sampai ke Gunung Gede doang, tapi nggak sampai puncak sih ya. Di situ pun mulai sampah. Gue pikir itu suatu hal yang biasa, tapi ternyata gue ketemu sama wisatawan Jepang. Dia itu bawa sampah dua trash bag dan ternyata itu gue sempat ngobrol sama dia, kenapa lu lakuin itu, karena emang harus kita hormati alam dan kita harus bersih ini tempat gitu. Orang Jepangnya jago bahasa Indonesia ya? Enggak, Oh gitu iya. ya. Tolong terjemahin. Sedikit-sedikit gitu kan. Terus Ada captionnya nanti bahasa Jepang di sini ya. Ngeditnya capek tuh kayaknya. Dan dia bilang tempat saya nggak seperti ini, jadi kenapa kita nggak sayangin lingkungan sendiri gitu. Nah ini mindset lu di gunung doang apa di luar gunung pun? Enggak lu sih, gue di kayak di tempat kerjaan atau tempat, kadang-kadang kalau gue ngepost di misalnya di DPR atau di KPK atau di tempat lain, gue bukan berusaha ya, gue lebih seneng rapi sih ya. Maksudnya kalau ada sampah gue pasti rapiin, nggak perlu di itu yang gue kerjakan waktu gue ke ini ya, apa tuh gunung yang di yang sebelahan tuh mana ya, gue lupa deh. Sundoro Sumbing. Gue ke Sumbing itu sama teman gue, kolega gue. Jadi kita trash bag yang ada sisa yang kita bawa di atas, jadi yang masih belum dipakai gue bawa. Apa yang gue temu gue angkut, gitu aja sih. Nah, dan gue seneng gitu. Itu gitu pengalaman pertama lu di Gede itu tahun berapa ya? Itu 9 berapa ya? Nah di rentang itu sampai sekarang kan lu lihat dari pengelolaan gunung udah mulai ada concern soal itu kan, ada kewajiban harus bawa sampah. Betul. Nah lu udah melihat itu ke arah positif ya? Oh iya, gue lihat sih ada improvement ya. Meskipun itu kan dari pihak pengelola ya, tetap balik lagi ke kesadaran pribadi ya. Tapi sih gue sih udah melihat udah mulai ada perbaikan gitu. Karena juga komunitas pendaki juga banyak yang bikin program opsi kan. Nah menurut lu masalahnya lebih di, karena lu membandingkan tadi sama orang Jepang, lebih di habit orang Indonesia atau karena manajemen habit, pilihannya habit dan mirip-mirip mindset juga mungkin, atau dari segi manajemen pendakiannya sendiri secara keseluruhan? Kembali ke tadi, manajemen pengelolaan taman gunung misalnya, gunung apa itu menurut gue sih udah ada improvement ya. Nah yang perlu diperbaiki adalah yaitu tadi habitnya itu. Kan orang biasanya melihat contoh ya, bukan berarti kita mau biar dilihat, enggak juga lihat ladan ya. Jadi kalau ada yang mencontohkan, atau apalagi kalau kita bawa yang misalnya anak kecil gitu, jadi kita mencontohkan kalau di gunung tuh bukan tempat sampah gitu aja sih. Dan itu gue yakin tuh kan bisa berubah kok gitu aja sih. Nah dari pengalaman lu, yang menurut lu gunung terbersih yang pernah lu lihat di mana? Terbersih ya. BTW Susan nih baru aja pulang dari ekspedisi Rinjani Tambora. Bakti untuk Negeri, Bakti untuk Negeri, dari disponsori oleh kantornya, Media Group.
bakti negeri. Nah, pengalaman lu mana yang paling bersih? Ya Sen. sebenarnya mana ya, Tambora itu menurut gua bersih ya. Mungkin juga karena nggak banyak Nggak yang terlalu- bisa ke sana Tidak gitu terlalu loh. populer. Betul. Aksesnya terbatas ya. Akses, Jauh kosnya juga tinggi gitu. Mungkin itu juga yang Rinjani membuat- buat Hmm? gunung yang populer menurut lu bersih nggak? Rinjani sih masih Rinjani- ada sampah sih ya. Rinjani cantik tapi sampahnya masih Banyak masih ada. Tapi banget. ini tapi cantik. Iya. gue sempat ngobrol sama temen temen yang sudah pernah ke sana. Gue mencoba membandingkan karena kan udah ada CCTV segala macam di sana, jadi bisa dipantau dan dari petugas dari Taman Nasional Gunung Rinjani juga sudah mulai ada pengawasan, terus kemudian ada di mana-mana tuh ada peringatan atau himbauan untuk tidak membuang sampah, meskipun itu masih ada sih yang masih suka buang sampah juga gitu. Oke. Dan nggak dibawa pulang gitu sampah. Nah, itu hiking goals Itu sih dari Santo. special guest kita Santo, bahwa dia lebih ke concern kegelisahan gitu ya. Tapi menurut lu akan terwujud kapan? Kalau gue kan jelas ya, indikatornya hiking goals gue adalah sebelum 50 tahun. Nah, lu kan susah diukur tuh kapan akan terwujud. sebelum gue Impian 50 juga. Tapi lu kan lu nggak punya kuasa untuk mewujudkan itu. Kalau gue punya, misalnya gue punya budget, punya waktu. Betul. Lu kan nggak punya kuasa, apalagi lu bilang pada akhirnya kembali ke diri masing-masing kesadaran untuk menjaga kebersihan kan. Mungkin itu dari skup besar ya. Kalau untuk diri gue sendiri gitu, ada satu gunung yang menurut gue tantangannya luar biasa ya. Menurut gue itu di gunung apa sih namanya Cah? Oh, Raung. Gunung Raung tuh menurut gue kayaknya seru tuh. Puncak Dan sejati. gue pengen tuh. Puncak sejati. Nah, sorry, kaitannya sama sampah itu apa, Raung? Nggak ada sih. Oke. Itu lebih ke, kalau sampah kan skup besarnya. Nah, untuk pribadi gue pengen banget ke Raung. Oh, Raung. Kalau ada gunung yang diidam-idamkan, hiking goals dia adalah Raung. Emang Raung simple ya, cukup, tapi itu sulit menurut gue. Cukup terkenal karena dinobatkan sebagai gunung paling menantang. Bahkan di luar negeri banyak yang mengidam-idamkan ke Raung karena gue pernah tapi udah nyampe puncak sejati, puncak selatannya. Dan puncak sejati itu harus pakai rappelling, harus tali temali, mempertaruhkan nyawa gitu. Tapi sekarang udah mulai lumayan populer, katanya udah banyak dibikin tali-tali jalur ya. Udah lumayan. Banyak kok, lebih. temen gue terakhir udah gampang. Oke, sebelum gue lempar ke kru jalanlah.id yang lain, teman-teman Soiblah jangan lupa subscribe, like, and share channel kita ya. Jangan lupa kita juga akan tayang di podcast. Dan juga nanti tolong cek ke website kita jalanlah.id. Oke, setelah kita dengar dari Mas Santo tentang hiking goals-nya, sekarang kita lempar ke pejantan yang lain di sebelah kiri gue, Bang Cai. Hiking goals dia katanya sempat berubah dari pertama kali kenal hobi hiking sampai sekarang hingga sampai ke level master of puppet. Apa Cai hiking goals Cai? Hiking goals gue sih cuman awalnya sebelum lu berubah, kata lu berubah. Ya, awalnya tuh gue hiking goals gue bisa ketika gue sampai satu titik gunung yang gue pengenin itu, kehidupan kepribadian gue berubah. Oh, lu percaya hiking itu bisa mengubah? Iya. Lu dapat dari mana itu ilmu? Dari Tatang S Hidayat tuh kan? Enggak. Jadi kayak contohnya waktu gue nyampe puncak Semeru tuh. Tapi yang merubah hidup gue tuh benar-benar waktu di Rinjani. Baik. Rinjani yang mana nih? Yang pertama kedua? Yang pertama. Benar-benar di mana ngerasain toleransi sama orang tuh gimana. Pengalaman lu ditolong itu ya? Ya, pengalaman ditolong ketika benar-benar gue udah di titik benar-benar terendah banget, yang dimana kaki gue hancur, muka hancur sampai sekarang gitu. Iya, hati nggak berubah lagi. hati hancur, kaki kalau hati hancur mah waktu pas Semeru. Wow. Sampai mau dijengkulin sama
Tapi bagus lu nggak emosi ya bang, padahal di situ lu lagi bener-bener drop. Dan baru pertama kali naik gunung ketika gue di titik nadir ke Semeru, tapi gue dapat bener-bener dapat ngerubah hidup gue yang beda banget sama gue yang dulu pas gue di Rinjani, dimana gue emosi dari pertama mendaki itu gue diuji, terus kerja sama tim, sama apa namanya gimana nyapa orang yang nggak dikenal ketika di jalan. Padahal Semeru udah ada pengalaman ketemu Mas Chandra ya, orang yang nggak dikenal nolong kita. Nah, tapi gue bener-bener ininya pas gue di Rinjani tuh, maksudnya dimana gue sadar ketika buset, ini ada orang yang nggak dikenal, ketika gue lagi susah orang itu mau ngasih apa ya, kayak alat ngasih barangnya dia itu ke gue, dan itu gue penting banget. Gara-gara buat dia juga penting sebenarnya itu alat. Buat dia juga penting alat banget. P3K, jadi bebet kaki itu kalau buat cedera. Karena itu fatal banget, karena kalau nggak ada itu gue nggak tahu gue bisa sampai di pos pintu rimba di Senaru itu gue nggak tahu jam berapa. Itu aja gue pakai itu nyampe jam 9 ya, yang orang biasanya kalau normal maghrib udah sampai. Jangan mikir Senaru, Cai. Lu lewat pos 3 aja belum tentu kalau belum dibebet. Pos 3 aja kalau gue nggak pakai itu gue mungkin nggak nyampe, mungkin bisa dievakuasi malah. Kayak gitu. Nah disitulah gue langsung bener-bener ngerubah perilaku gue, baik gue selama di pekerjaan, di kantor maupun gue di lapangan. Tunggu, kita konfirmasi dulu ke teman profesinya Encai. Bung Susan, apakah Bang Encai ada perubahan setelah dari gunung? Masih jadi gaban. Masih jadi gaban. Gabin. Enggak, gue nggak kenal dia, gue nggak tahu. Iya, apa yang diomongkan Encai sebenarnya bukan isapan jempol, bahwa semua orang yang merasakan kegiatan hiking tuh percaya bahwa hiking itu bisa membentuk ya, mengubah sebenarnya enggak sih, membentuk. Mungkin kadang-kadang jati diri lu belum kebentuk aja, jadi bukan berubah, jadi ngebentuk jati diri lu. Sebenarnya udah ada, basic itu udah ada, cuman kita nggak kayak apa ya, kayak orang belum tercerahkan ya. Dikasih kayak orang dikasih ini lu kasih contoh langsung gitu loh. Banyak kan orang yang nggak tahu dirinya dia sendiri kalau bukan orang lain yang ngasih contoh kan gitu. Kayak gitu. Ya karena sebagian orang juga percaya kalau lu mau lihat teman asli lu kayak gimana, bawa aja ke gunung gitu. Tahuan lah bahwa dia begini gitu. Terungkap jati dirinya kayak gimana gitu. Apalagi kalau pas lagi mau ke summit, itu aslinya pada keluar semua tuh. Nah itu salah satu pengorbanan kita di Rinjani ya Cai, mengorbankan puncak yang tinggal beberapa ratus meter lagi karena cuaca nggak memungkinkan. Ya, dan kita juga itu yang dibilang sama Sir Edmund Hillary kan, ketika kita naik gunung bukan gunung yang kita takutkan tapi diri kita sendiri. Betul. Dalam bahasa Jepang adalah maaf, kami nggak bisa bahasa Jepang. ada caption di sini. Sama. Itu Cai, apalagi Cai? Itu kan yang hiking goals pertama lu. Hiking goals pertama gue. Nah, tunggu, so far lu udah muncul diri lu seperti yang lu harapkan atau masih butuh beberapa pendakian lagi untuk merasa lu ini gue? Masih, tapi apa namanya, dari situ tuh, dari yang gue ke Rinjani itu bener-bener ngerubah. Kayak misalnya gue emosian dulu, terus bisa nahan emosi, nggak tahu kan. Iya. Yang kita turun merayap di Rinjani aja dia udah emosi banget tuh sebenarnya. Tahu nggak bang? Dia jalan duluan kan. Sampai anak-anak ribut sama porter, bilangnya Cai suruh turun duluan, ntar porternya dibatain sama Cai katanya gitu. Dibawa turun sama siapa ya gue? Sama Ica ya, yang naik ojek. Enggak deh, lo duluan sama siapa ya? Pokoknya gue ditemenin deh. Ya lo duluan, habis itu baru gue. Nah di situ Basuki. Semua iya kayaknya bisa nge-manage pekerjaan dari situ juga. Terus kayak bisa nerima kritik. Dulu mah kan
sama sekali nggak bisa terima kritik kayak gitu-gitu. Oke, setelah itu berubah, hiking goals lu apa? Hiking gue pengen banget ke Kartens Oh, Kartens. sampai sekarang. Jadi pengen masih lokal ya? Gue nggak Seven Summit, tapi gue pengen ke Kartens gitu. Iya. Itu Kartens tuh kayak apa ya? Kayak apa ya dibilangnya? Orang gue pernah ketemu sama Kartens tuh kayak Raisa buat cowok-cowok. Nah, Merasa memiliki Asik. tapi kayaknya di luar jangkauan. Merasa Nah, milik kan. NKRI tapi ternyata milik Freeport. gue tuh pengen banget ngelihat salju yang ada di Indonesia. Dan mulai menipis, Cai. Nah itu Iya, dia. udah Gua makin takut- ke atas. Gue khawatir gua di saat kita khawatir kesana ketika udah gua berangkat selesai. kesana, Udah udah ada. gue nggak nemu salju. Heeh. Cuman ketemu plat bajanya Kartens Styrofoam. doang. Iya. Itu doang sih gue udah. Gue justru Gue nih nggak Seven Summit, cuman gue pengen ke Kartens udah. gue ini ngalur ngidul. Gue justru dulu berharap ini tolong apa tentara dan lain-lain jangan nganggap serius. Gue dulu berharap Papua merdeka supaya lebih gampang aksesnya karena akan dikelola lebih profesional. Agak ini sih, agak ekstrim tapi saking maunya ke Kartens tuh gue gregetan karena kenapa aksesnya disulit ya, karena itu negara-negara kita gitu. Kenapa nggak segampang orang, bahkan teman-teman senior pendaki yang gue kenal lebih mudah ke Kilimanjaro daripada ke gunung Oh ya? gunung tertinggi Iya. di Indonesia Hah. sendiri. Kilimanjaro 25 juta jadi berangkat. Iya betul. Afrika padahal itu. Iya. Afrika. Karena lebih tinggi. Heeh. Sayang banget gitu Dia orang-orang. kalau nggak salah pos terakhirnya dia puncaknya Kartens. udah 4.000 kalau nggak salah kan. Kalau Kartens 4.000 kan. Ya. Nah kali Kilimanjaro pos 4-nya 4.000 berapa kalau nggak salah. Ya, makanya sayang juga ngelihat pendaki-pendaki yang duitnya udah banyak ratusan juta tapi justru buat ke base camp, Everest gitu ya. Padahal ada gunung tertinggi yang indah Masa di Indonesia. putri Indonesia udah sampai Kilimanjaro, putra Betawi belum pernah. Tahu berapa tahu itu? Enggak ada ya? Enggak ada. Putra Padang ya? Campur-campur. Ya kan Belgia campuran Padang. Putri Indonesia udah sampai Kilimanjaro kan. Tapi target lu kapan, Cai, Kartens, Cai? Kartens target gue pengen nih ya. Kalau misalnya ini sebelum gue merit lagi. Berarti umur 65 ya kira-kira ya. Padahal lu punya kesempatan, Cai. Beberapa tahun lalu ada ekspedisi jurnalis kan. Iya benar. Itu sponsornya siapa sih? Sponsornya dari Menbudpar ya? Kemenbudpar ya? dari 2 departemen. Kemenbudpar Menpora. sama Apa LH? Salah LH. KLH ya, KLH. Gue juga nyesel tuh pas denger itu, gue baru aja resign dari hukum online waktu itu. Pengen banget sebelum umur 45. Oh jadi soal sebelum kawin lagi tuh. Pilih mana lu? Iya makanya. Jadi merit kawin dulu lah. Lu maksudnya tadi sempat terucap sebelum kawin lagi karena takut nggak diizinin apa? Iya. Cari yang pasangannya bisa ngizinin tuh. Pohon itu. Atau jadi Encai kayaknya ada 2 pilihan, sebelum dia merit atau umur 45. 45. Ngepas masih nama gue umur 50 ya. Biar bareng aja. Biar bareng Kan aja. umur 35 sekarang. Oke, sekarang saatnya ke Monkey Ladies. Kak Ferdia mungkin ultimate goals-nya marah-marah di gunung mana gitu. Wah, enggak juga. Marah-marah di gunung. Sebenarnya kalau misalkan apa ultimate goals gue ya hampir sama sih. Gue pengen ke Kartens. Gara-garanya tuh dulu zaman gue SD apa SMP gitu deh, pas lihat Jejak Petualang lagi di sana. Si Riani Jangkaru. Bukan. Jangkaru. Apa Melda? Enggak, Apa? Jangkaru. Riani. Medina Kamil siapa? Belum. Enggak. Kan Enggak, yang udah ke kejawab, yang udah yang kejawab. ke Iya, yang iya, ke iya. sana Oke. Riani. Next. Iya. Nah, itu tuh kayak keren banget gitu, terus bener-bener lihat salju, Inspiring, terus iya kayak yang ih bisa ya kayak gitu. Nah, Ya, sebenarnya gua pengen kayak gitu. agak ambigu nih tujuan lu ngelihat salju atau Kartens karena 2 hal yang berbeda. Lu salju bisa datang ke Taiwan Sama, paling deket di sama. Asia. Salju Indonesia. Karena gue kayak maksudnya ngelihatnya tuh bisa Salju abadi bisa ya. sampai Kalau Kartens Indonesia itu bisa keren. lihat itu di Trans apa namanya? Iya, Trans Studio, Trans Snow. Pasang iklan ya Trans di sini. Yang di Bekasi ya. Kembali ke Konten. Kartens. Terus ada target umur nggak lo, Fer? Pengennya sih sebelum Cai 40. kawin. Sebelum Cai kawin. Sebelum 40. Targetnya sebelum Cai kawin. Berarti Pengennya dikit lagi ya? Sebelum 40.
Jauh lah, Bang C aja masih berapa? 35. Ah, Ya gua sama lu kan juga bedanya nggak jauh. Udah ini orang tua kok pada berdebat deh ya. sebelum umur 40. Iya. Hmm. Semangat. Dia berpikir kayaknya main gue nih. Iya, paling nyamain gue semua mau Yang bareng. ini, yang itu nyamain nih, yang ini nyamain itu. Gua nggak follower. Iya, aku juga nggak followers. Iya kan itu. Ada lagi nggak ultimate hiking goals lu? Atau lu udah ada usaha-usaha menuju ke sana nggak untuk mulai nabung di celengan bagong kan ya? Kalau nabung iya. Hmm. Cuman ya gitu kayak belum nemu temen aja. Jadi just for our information, gue pernah bikin proposal untuk yang tadi gue bilang colongan ngajuin ke kantor. Dan kebetulan teman gue Tovan namanya bikin IO adventure kan. Dan dia udah punya paket ke arah ke Kartens itu per orang 85 juta. Oh Itu yang yang ya. non helikopter. Iya, Jadi lu atau, jalan darat. Apa sih Berapa hari? ekspedisi Ya, Indonesia lu Expedition ya? dengan potensi dipalak sama warga sana yang namanya uang portal tuh nanti. Berapa hari? 2 minggu ya. Lebih. Sebulan. Tapi karena itu tuh kayak lo harus resign dulu 85 baru ini. juta tuh udah sama biaya hidup belum? Hmm. Pesawat segala macam. Belum. Keluar ya. Itu bayar dia doang untuk Iya. nganter lu Wah, sampai berarti kurang Kartens. lebih habis Tapi 100 setahu ya? gue itu dia ada pelatihannya juga kan. Kalau temen gue sih enggak. Jadi cuma dia akan ngasih program loh untuk menyiapkan fisik tuh begini-begini gitu. Kecap cip aja. Tapi untuk bayangan tarifnya sekitar segitu 85. Kalau dengan Gua helikopter nambah sekitar 20 jutaan lagi. Nyampe Iya. syukur, nggak nyampe duit balik. 20 jutaan lagi. Itu juga tentunya belum termasuk pesawat lu nanti gitu. Ini beneran nganter lu sampai sana aja gitu. Gue pernah lihat sih kalau tarif kayak gitu emang ke sana itu lebih mahal daripada keluar. Oke. Ada lagi Fer? Udah. Ya. Sekarang lanjut ke Ica. Ultimate hiking goals-nya apa, Cak? Selain puncak Semeru? Ya. Hidupnya jadi nggak ada ini. Nggak ada arah tujuan, tapi sama ini alasan gue di sini juga nggak ada arah tujuan gitu. Nunggu orang ngomong Karena dulu. beda. Karena itu beda dia kan. goals gua. Iya betul Oh, betul. itu dia goals gua. Karena beda kan, kalau Bang Jack targetnya Seven Summit, Bang Encai targetnya Kartens, Kak Ferdia Kartens, Om Susan soal kebersihan gitu kan. Raung. Sama Raung. Kalau gue target goalsnya pengen bawa semua alat sendiri naik sampai turun. Nah, itu Udah, belum pernah kejadian. Belum pernah kejadian karena biasanya nih bawa terus tiba-tiba nebar gitu. Tunggu, Sohib lah jadi bingung nih, temanya soal ultimate hiking goals apa soal kelemahan diri pribadi? Enggak. Itu berlaku Aku lemah. untuk gunung Di apapun. gunung Ya? apapun. Gunung apapun. Jadi Ya pengen udah banget besok gitu. coba ke Gede. Dia suruh bawa sendiri Kan alatnya. udah ke homestay dia. Udah nyoba kemarin. Iya. Bawa sendiri alatnya. Itu belum, tapi belum Belum. lengkap. Jadi tuh pengen banget gitu satu tas isinya tuh mulai dari tenda, Iya, full flysheet, kan. terus Ultra ya. mahal ya Pak. Terus alat masak, makanan, nesting, udah sleeping bag, semuanya udah di situ gitu. Terus kayak pengen ya gitu, pengen goalsnya tuh bawa semua alat itu beneran dari start, nanjak, muncak, turun lagi. Tapi kalau Selesai. biar tidak sekedar ultimate hiking goals, sejauh ini yang Ica rasakan penyebabnya apa, Cak? Sampai sekarang Ica belum sampai kesampaian begitu. Kayaknya sih fisik sih. Mungkin olahraganya kurang rajin kali ya. Kan olahraganya juga masih mut-mutan kayak ya cuma lari gitu-gitu doang, terus sepedahan gitu-gitu doang gitu. Kayaknya sih itu. Lari di treadmill lah tiap hari. Iya harusnya kan. Soal Kenyataannya penyakit tuh tidak. gimana, Cak? Soal ini Ica baru aja Iya, bener. terdeteksi punya darah tinggi. Penyakit yang aneh buat anak muda ya sebenarnya. Kasihan. Dari Paling tinggi. muda. Nah sama itu sih sebenarnya. Dia Karena juga pernah jatuh kena tulang ekornya. ada 3 Bang berarti. Darah tinggi, terus jatuh yang tulang ekor. Loh, bukannya kalau udah kayak gitu ini ya, maksudnya bawaan juga dibatasin ya? Nah ya itu dia Sam. Apa? Itu gedung-gedung Jakarta itu betul. Keren banget loh. Oh iya. Keren deh. Mana? Itu di Syah, Horizon gedung-gedung. itu. Nah, sana. Ujung tuh. Itu Jakarta tuh. Sejauh mata Ica memandang itu Dia gedung-gedung. nggak kelihatan. Titik-titik doang. Di Rabun. Dia min. Apa? Yang sono kan ujung kan? Kembali ke Ica tadi. Atasan Oh iya. Atasan nggak nyampe-nyampe. Hmm.
titik Lupa doang. tadi apa? Nah, baru aja terungkap penyakit Ica yang baru, mata. 3. Oh ya, ada 3 kan ya? Hmm. Mata lagi. Ada 3 kan? Darah tinggi, terus tulang ekor, sama vertigo. Sebenarnya Oh. dari 3 ini yang paling ditakutin tuh vertigo. Ica Loh, tadi bukannya- nyolek-nyolek gue, katanya on itu bukan termasuk penyakit on. Itu bawaan. Itu bawaan. Tapi bukannya Enggak kalau sih. ini ya, Oon lemot itu bawaan. Ciri khas itu ciri khas. enggak, bukannya tulang ekor juga itu pengaruh ya? Maksudnya jadi bawaan itu udah dibatesin. Iya sih, cuma kan Karena kalau itu parah kan mungkin- orang bisa lumpuh juga kan? mungkin suatu saat aku kan punya uang berlebih dan beli alat-alat ultra Jadi Hmm, siasatnya seperti selain bangun menyiapkan fisik yang lebih fit juga mulai nabung sih. iya, mengganti alat-alat yang ultra light Iya ya. betul. Hmm. Udah itu doang targetnya. Udah ultra Light lagi. Wow. Simple sekali ultimate hiking goals Ica ya. Ada lagi satu lagi bang. Apa? Pengen naik lagi ke Rinjani sama Semeru, sama pengen ke Kerinci. Udah itu doang 3. Satu lagi tapi isi 3. Iya. Itulah. 3 banyak. Tapi yang gue kayaknya bilang itu tadi, mustahil oh, gitu. Kayaknya itu mustahil. Kenapa mustahil, Cak? Dunia itu penuh nggak dengan pede, kemungkinan. Kita pede. belum ngomong Loh, kartens loh, baru Bukannya Kerinci. dia dulu Nggak ada waktu keinginan Kerinci ke- diajak. Kan Iya. nggak jadi gue. Iya kan? Iya. Makanya pengennya itu doang sih. Nggak muluk-muluk. Kenapa 3 itu? Eh, 2 kan udah. Walaupun Kayaknya kalau denger Kerinci itu namanya keren. Asik. Udah itu doang karena Kerinci namanya keren gitu. Terus kerenci gitu dong. kalau Kerenci. crunchy. Kerenci, Keren sih gitu Iya. kan. Terus kalau ke Semeru Oh. karena waktu itu baru nyampe Ranukumbolo aja udah Wah, kita indah. baru tahu, Cak ya. Siapa? Kok bisa di saat film 5 cm sudah rilis ada pendaki yang nggak nyampe Enggak puncak? Ranukumbolo sih, naik lagi sedikit ke atas. Gue belum. Kasian deh lo. Karena gara-gara 5 cm itu yang jadinya gue males. Jadi No. rame. Nah itu pengen ke Nanti gue bilangin Semeru. sama Yayang Pevita Pierce deh. iya Bukannya lagi sakit ya? iya. Nah itu pengen ngerasain muncaknya itu karena kan muncaknya dia pasir yang katanya naik 3 turun 1, pengen ngerasain itu gitu. Terus kalau Rinjani karena emang gunungnya indah banget sih, jadi pengen lagi ke sana. Terlepas itu akan muncak atau enggak ya, tapi pengen banget ke sana. Jadi lagi. 2 penasaran puncak, 1 karena keren ya. Iya, betul. Mantap. Berarti Kerinci termasuk penasaran puncak ya? Oke. Udah itu aja, Cak. Udah. Oke, soalnya itu hiking goals kita masing-masing. Ada yang terdengar simple, ada yang terdengar filosofis seperti Bapak yang satu ini, ada yang mirip dan bahkan bisa dipertemukan nih hiking goals Bisa jalan Ferdia bareng sama kayaknya. Encai. Jalan Jadi, bareng. merit dan ke Kartens. Iya. Ah. Apakah itu akan terjadi? Nah, swipe lah hiking goalsnya apa nih? Silakan isi di komen di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, terus pantau channel jalanlah.id di YouTube, di podcast, dan di website. Oke, itu aja. Yap. Kita udahi segmen ngobrol saat ini. Kita ketemu di segmen ngobrol berikutnya dengan topik-topik yang lebih menarik. Ciao.